designernya dan juga roamernya Kaja. Aku penasaran banget sih Kaja. Kalau misal mereka mau ngepick arah Kaja, tapi ternyata Ruby kali ini. Sesuai dengan apa yang beliau bilang Wawa tadi. Berarti Kaja ini bisa diamankan oleh EVOS Legend kalau mereka mau nangkep ke arah linknya. Karena opsinya cukup terbuka lebar, betul. Karena link di sini kalau 3 hero pertama yang diamankan, siapa yang bisa tangkap linknya kecuali Hayabusa dengan Shadow Heal-nya. Yang lainnya yes bisa ngedelay, tapi apakah bisa ngikutin ketika linknya sedang parkour, sedang fence point di dinding ke dinding gitu loh. Mereka masih butuh satu lagi hero pick off ya, Om Wawa. Betul. Kalau bisa 2 terakhir dari EVOS nih untuk bisa ngepick, kadang 1 aja nggak cukup loh. Iya. Apalagi ini link yang dipakai oleh player di MPL. Cepatnya nggak tahu kayak gimana. Oke, Grok. Satu Grok. Face. Wow. Nampaknya kita tidak akan melihat adanya Kaja Pak Pulung. Iya, saya kangen lihat Kaja habis di-adjust ya. Oh, ini bakal kepake nih. Belum terlihat nih. Enggak ternyata. Tolong masih terlihat nih. Disimpan dulu ya. Kalau disimpan aja. Oke, dan last pick-nya ini bisa mengarah ke barat, satu bisa mengarah ke glue. Gue suka kalau ada glue-nya. Bisa mengarah ke siapa lagi nih buat boots kalau yang Balmon. Tahu-taunya mereka ini romernya Kufra. Waduh. Oh, bisa jadi. Wow. Oke, last pick Tony Esport. Satu magical damage lagi kan? Alice? Magical damage, Alice mungkin? Yes, bisa. Oh, Selena. Yap, ada Selena yang akan digunakan oleh Drian. Lalu ceweknya udah menggunakan langsung Karalunok, keyboardnya dengan Cho, bootsnya dengan menggunakan Ruby. Tapi 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim, Om Wawa dan juga Talia. Lebih ke arah mana? Talia dulu. Entah kenapa aku suka sama hero-nya Onyx ya dari draft pick-nya, karena linknya ini bakal cukup bebas. Oke, linknya bakal bebas, Om Wawa. Gue mau main aman ya, jadi kalau jangan pakai kalah ya udah kita ke Onyx aja deh, karena gue pengen lihat game yang ketiga. Gue cuma pengen lihat game yang ketiga karena ini seru banget. Karena berada-ada di 5 menit pertama, Grok tadi gue udah mention tadi Gropnya di sini. Ya kalau bisa ngacak-ngacak ini nggak bakal jadi buat Onyx sendiri. Dan kita tahu permainan dari agresif frag itu luar biasa agresif, mau sampai ujung juga bakal dikejar. So let's go teman-teman, ini dia. Kalau dari Pulung gimana? Kalau dari Pulung sendiri? EVOS 10. EVOS, oke. 2-1 berarti dia akan ada 2 suara untuk Evo, ada 2 suara untuk Onyx dan 1 suara untuk EVOS. Tapi RKT di awal-awal nih seperti memang job desk Grok pada umumnya ya. Early game tidak boleh ada di area pertahanan sendiri, tidak boleh. Hukumnya dilarang gitu ya. Dia harus masuk ke dalam area pertahanan dari tim lawan. Sementara saja sedikit lagi Peter sisa udah langsung satu yang terakhir. Itulah tujuan dari EVOS Legend untuk mengamankan draw satu yang terakhir terhadap Purple Buff tersebut. Buatnya bisa nggak dia lari karena sedikit lagi Peter sisa masih bisa bertahan, tapi tidak ada pasti dari Selena pun udah nongol. Purple Buff-nya pun menjadi milik dari REKT Talia. Ya, 1-1 di early game yang kita lihat, tapi bukanlah pertukaran yang cukup worth it karena yang ditukarkan merupakan Suns. Gak worth it sama sekali. Yes, worth it untuk EVOS Legends karena ditukar dengan ada 1-2 jungler, ini merupakan sebuah keuntungan. Tapi cewek di area bottom lane cukup terpressure keberadaannya oleh seorang Grok dan juga Clover. Sementara itu Keyboy langsung berotasi di area dekat Little Wanderer. Early-nya EVOS bener-bener agresif banget, dan ini dia. Kalau EVOS cukup komitmennya atau stabil seperti ini, aku yakin EVOS bisa menang di game kedua sih, Pak Pulu. Oke, ini kita tinggal melihat aja karena dari Sun sendiri pastinya akan ada keterlambatan dari sisi level untuk dirinya gitu. Purple Buff udah gak dia milikin lagi, dia hanya mengamankan 1 orange buff dan juga musuh-musuh jungle lainnya. Dan itu pun masih dalam keadaan yang tidak tenang sama sekali. Bahkan 2 trap barusan ditabrak aja oleh Power Netter yang dimiliki oleh Grok. Udah terlihat Turtle Camp by Living by Mandiri yang udah langsung nongol ke arah lane of down. Kita lihat aja untuk Hayabusanya udah set up posisi nih Talia.
Yes, sudah mulai salah posisi dan kali ini nampaknya Sans mengetahui keberadaan turtle yang udah di start dan langsung aja shadow kill karena seorang Sans, tapi ternyata masih bisa sasaran di arah belakang, masih bisa bertahan. Sementara itu RKT mencoba untuk zoning out pergerakan dari Drian dan juga Keyboy di pop up satu buah power nature, tapi ternyata nggak di connect ke siapapun. Langsung jadi barrier membantu seorang Versix untuk mendapatkan particle-nya terlebih dahulu, dan ini dia Versix berhasil mengamankan turtle buff tanpa adanya kontes dari teman-teman Onyx katanya. Yap, berhasil untuk mendapatkan satu satu turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan. Itu tujuan mereka, dan efek domino yang udah terlihat ya dari gangguan mereka pada early game tadi. Ini cukup berhasil early gamenya ya Mawa ya. Ya, sangat-sangat berhasil sekali Force Legends, di mana mereka menekan di 2 menit awal. Dan kali ini dengan purple buff-nya pastinya dari Link ya, terutamanya harus bisa untuk menciptakan suatu kondisi di mana mendapatkan point kill atas Evo sendiri, atau biarnya mengejar tinggalan goal yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana pergerakan dari EVOS Legends yang mereka sangat agresif sekali, karena tahu bahwa dari segi tim fight-nya Onyx mereka punya Selena yang memang harus bisa menjadi faktor penggerak Onyx kali ini. Cuman karena memang ke pressure dari awal dari Selena sendiri, dari pilihannya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga sih loh. Oke, ini Clover juga masih santai sendirian, masih pede banget sendirian. Terlihat Keyboy mencari posisi dan juga ingin mendapatkan satu poin kill karena dia udah level 4. Way of Dragon-nya juga udah standby, siap untuk langsung menghantarkan Clover untuk masuk ke dalam cengkraman dari cewek. Tapi sayang dulu, tapi tahan dulu karena masih ada Purify yang belum diaktifkan oleh Clover. Berarti mereka harus men-trigger dulu terhadap satu Purify yang dimiliki oleh Clover kali ya. Yes, bahkan kalau kita lihat sudah ada satu buah Federator yang di pop up. Kali ini Keyboy-nya cukup sekarat Sans ya, menunggu momentum kapan untuk ke dive. Bisa Row yang tadi lewat tidak terkonek karena seorang Wan dan Clover. Kita melihat perbedaan 2 level di era battle lane antara Clover dan juga cewek yang tadi. Bahkan dia makanya berani banget untuk nge-press, nge-cutting minion hingga ke inhibitor taratnya, dan lihat bagaimana mencoba untuk di zoning kembali bersama dengan area REKT di area parkour buff, mengganggu lagi-lagi pergerakan dari Sans. Dan ini dia Polistar pun karena seorang Sans kehilangan pokok-pokoknya di susah. Ferasan hampir saja memulangkan Keyboy, dan ini dia berhasil dipulangkan. Parkour buff pun akan menjadi the next objective. Versix kenyang banget, udah dapat 1 point kill bagi EVOS Legend ditambah 1 purple buff. Ini membuat Sans cukup kewalahan untuk melakukan team fight 40. Yap, Sans-nya bisa dibilang cukup berpuasa lama ya, tidak memakan karena purple buff-nya lebih Clover. Dia ingin pergi ke arah yang berbeda. Satu yang terakhirnya ada Sans di bagian belakang, tapi cewek langsung aja dan keningnya pun belum bisa mengantarkan 1 point kill terhadap Onyx Esports. Belum bertambah point kill mereka. Wow, tipis banget. Tapi ternyata malah Link-nya Sans yang menjadi korban dari REKT. Sebuah aksi penculikan yang sangat baik sekali dipertontonkan Talia dan juga Om Wawa. Yes, ini RKT-nya benar-benar agresif banget sih. Dia sebagai Grok, dia tahu dia mempunyai badan yang cukup tebal untuk di area depan. Ditambah dengan ada power of nature, barrier, bakal menyulitkan banget oleh pergerakan Sans. Sementara itu One di area bottom lane, 1v1 situation berbeda satu level, dan ini dia sudah ada Darkening yang di pop up. Sementara di area mid lane coba untuk dia kontakin aja di segi objektif oleh teman-teman dari EVOS. Kali ini bahkan Keyboy akan terkonek the web dragon-nya. Iya, karena seorang anti medan ini dia akan menjadi samsat di area depan, harus tumbang. Sementara itu RKT akan menjadi samsat selanjutnya kan? Enggak, karena masih ada power of nature juga dan terlalu tebal untuk dikejar oleh teman-teman Onyx Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Sans-nya pun ya harus balik lagi, ataupun dengan darah yang 3 skill tidak akan bisa untuk maju ke bagian depan untuk bisa melakukan sebuah inisiatif terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan harus regen lagi HP-nya, ada purple buff. Kali ini ada info yang udah didapatkan juga oleh pemain EVOS Legend. Apakah mereka akan set up ke arah depan? Karena untuk kali ini apabila Sans akan mendapatkan purple buff-nya, tempo permainannya gue yakin akan langsung dinaikkan oleh Onyx Esports. Ada One-nya di tengah yang udah berhasil dapatkan RKT, ternyata sudah juga akan menjadi korban. Dan sedikit lagi HP tersisa untuk kali ini. RKT-nya udah gak kuat lagi karena pemain Onyx udah mulai berkumpul, tapi ada orange buff di sisi yang berbeda langsung diambil oleh Versix. Ada sebuah tindakan pencolongan lagi. Sementara itu Sans di bagian depan ada di Pinecone, tapi damage-nya belum terlalu berasa ke arah tubuh dari Popheus kali. Tapi lihat bagaimana satu buah objek besar di area top lane berhasil dirontokkan oleh Straude. Tapi di area mid lane Versix itu sekarang dikejar 2 pemain dari Onyx, dan ini dia bawa datang dari satu pemain dari Central
dua pemain EVOS bahkan Persib yang dikejar-kejar justru dia mengoutplay Suns-nya. Berhasil tutup dan wow, dia cukup besar di arah depan tapi tidak untuk dari Federasi. Mereka masih bisa bertahan dengan ada satu bola hasil dan justru saudara Selena di area mid lane yang nampaknya tadi besar banget terkonek ketika Federasi dilakukan oleh seorang Marsha dan bootsnya ampaknya dilepas begitu saja oleh seorang Clover. Terlalu sustain di area depan Omawa. Oke, outplay dan apa yang terjadi tadi? Luar biasa dari Persik. Gue bisa bilang itu adalah highlight dari minggu yang ketiga. Itu Harusnya. satu tetes lagi. Coach Shadow-nya dimainin sedemikian rupa dan dibuat selamat survive. Itu apa kurangan mulutnya kayak bulan sama tuh Om, udah tipis banget udah itu Om. Udah sama banget. Iya. Bahkan aku kira tadi Versiksnya tumbang loh. Ternyata enggak. Wow. Ada quad shadow yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh Persik, di mana sekarang kalau kita lihat ada shutdown juga langsung berhasil dilakukan lagi. Ada sebuah aksi penyerangan lagi yang berhasil dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Ini akan sampai sekali di mana untuk kali ini ada satu lagi target utama mereka dan hilang sudah untuk Suns-nya. Pemain EVOS Legends begitu menguasai area mid dari Land of Down kali ini Talia. Yes, mencoba untuk menguasai dari Land of Dawn dan kita memasuki sebentar lagi ke menit yang ke-9 di mana kita melihat sudah adanya item yang banyak banget dikantongi oleh teman-teman dari EVOS. Sudah ada War X dan juga Endless bahkan yang berhasil dapatkan oleh Raya juga, tapi tunggu dulu sudah ada Polisamu di area mid lane. Bootsnya cukup sekarang dan harus ditumbangkan. Kibo juga menjadi nice target, makanya cukup lezat. Dua pemain dari Onyx Esports sudah hilang. Kali ini Sewe harus kembali untuk retreat, dia mundur lagi untuk melakukan setup momentumnya kali ini 40. Yap. Ini pas banget dengan snack time yang udah langsung nongol. Jadi kalian nih ya, ini pot momen game favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Barusan ada momen yang sangat-sangat baik juga dipertontonkan oleh Persik loh itu. Ini pastinya nanti bakal ada momen-momen yang berbeda gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya entah itu di Play Store ataupun di App Store. Banyak hadiah yang menanti kalian. Sok atuh ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang kita balik lagi menuju ke in-game-nya, ada area defensif yang semakin kecil lagi dimiliki oleh Onyx Esports. Sekarang di Fight Club udah berhasil dimiliki oleh cewek, tapi kita lihat aja apakah cewek punya positioning yang bagus untuk bisa memberikan damage-nya, dan juga untuk Ruby yang digunakan oleh Boots sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan kalian. Yes, dan lihat bagaimana sudah datang kosong play di area depan. Anti-match-nya kuat banget menjadi samsar, menjadi pulang-pulangan. Dia bahkan bisa menahan damage dari Tectonic. Bahkan kali ini Ibonya harus retreat, dia harus mundur karena cukup sekarat. Sudah habis row yang ternyata cuma numpang lewat aja. Tidak terconnect bahkan ke area teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia sudah mempunyai dominant eyes dari seorang Clover, di mana tadi kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengejar ke arah seorang Boots itu cukup sulit untuk ditumbangkan. Otomatis dominant eyes bakal sangat membantu sekali dan real time win probability dari Samsung Galaxy A series 64% berhasil dikantongi oleh teman-teman EVOS Omawa. Yes, dan nanti kita lihat memang dari Onyx Esports sendiri, Suns ini nggak dibiarin main sih. Dia dicari, dia menjadi target dari EVOS Legends sendiri. Rek yang berulang kali selalu mengecek di arah dari purple buff-nya. Jadi kalau sampai ada satu hero aja kelihatan di sana tuh, lihat Reknya dia cuma nunjukin, oke aku ada di sini, jangan cuma dekat ke arah dari purple buff. Jadi semua mata akan tertuju ke Rek, sedangkan teman-teman yang lain itu bakal nge-setup seperti adanya Vader Extract yang langsung diluncurkan dari balik semak-semak loh. Iya, ini RKT berarti menjadi agen mata-mata nih Om ya. Tapi agen mata-mata yang terang-terangan banget gitu loh. Dia menunjukkan dirinya, tapi dia juga dia sangat terang-terang di mana agen mata-mata lain itu mengendap-endap, tapi tidak dengan RKT untuk kali ini. Dia menjadi spy, tapi untuk mempertontonkan dirinya aja ataupun mengeluarkan dirinya aja, membuat pemain dari Onyx Esports juga harus berpikir keras lagi informasi seperti apa yang akan dihantarkan oleh RKT di bagian depan. Dan Feder Ice Track ini sebuah perimeter yang diciptakan juga oleh ini baik banget, dimana sekarang menit 11 sampai ke menit 12 Swordnya mungkin belum akan mengangkat ketek untuk bisa menabrak area yang kita tarik, tapi sekarang mereka juga tetap punya daya dobrak sabar untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports kali.
Yes, lihat bagaimana dari EVOS benar-benar ngezoning purple buff yang dimiliki oleh Sans. Gak mau sekalipun dilepas untuk Sans mendapatkan purple buff ya, dan ini adalah upaya Sans ketika dia tahu dia benar-benar dari pressure, udah nggak ada kesempatan atau harapan lagi untuk mengamankan purple buffnya. Dia memilih untuk melakukan split push di area top lane, berhasil hingga mengancuri ke area inner turret di area atas. Tapi Lord sudah hadir kali ini dan players gold by Leven Mandiri Versix masih mengungguli di area pertama, di peringkat pertama dengan lincah banget Hayabusanya. Kita tahu bakal dengan mudahnya mengincar karena backline yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ditambah sudah hadir kali ini Lord yang langsung bergerak ke area atas menyerang ini di tertarat yang dimiliki oleh teman-teman Onyx. Oke, Lordnya pun udah nggak bisa lagi bertahan, tapi Boots memang benar-benar menjadi sosok yang sangat-sangat kuat untuk melakukan pertahanan ataupun penyerangan dan juga inisiator. Tapi sekarang kita lihat aja belum ada satu pun momen yang dikeluarkan. Mereka masih menahan aja momennya, masih menahan di manakah mereka akan siap untuk melakukan inisiatif balik ataupun counter attack. Sementara itu untuk Versixnya berhasil terkena satu wave dragon yang kuat kali ini. Versixnya harus menghilang dari lane of down yang akan menjadi sebuah aksi balasan dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja untuk kali ini satu hit terakhir yang berhasil untuk mendapatkan ke arah Chow, tapi pertempuran di area tengah masih terjadi. Dari tentara anti-match yang berusaha untuk lari ke bagian belakang dan dia pun masih selamat dengan 4 ataupun 3 rekan yang berbeda. 4 player dari EVOS masih bertahan sejauh ini, Talia. Yes, ini 4 pemain dari EVOS Legends masih bisa bertahan, tapi sayang sekali Versixnya tumbang. Mereka sudah kehilangan satu buah jungler, dan ketika Sewe mempop-up darkeningnya dengan sangat cepat, RNKT langsung mundur ke belakang dengan ada satu buah wall charge. Dan ini dia bagaimana setup ulang dari teman-teman EVOS maupun Onyx Esports. Mereka harus lebih sabar lagi karena Wan kali ini sudah mendapatkan Holy Crystal-nya. Feather Resurrect yang nanti akan kita lihat akan langsung pedih banget ke area teman-teman dari Onyx nih, Pak Pulung dan juga Umawa. Yes, dari EVOS mereka gak boleh kehilangan Versix seperti tadi. Jadi benar-benar kecolongan sebenarnya untuk EVOS Legends. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-reset juga kembali. Dan balik lagi ketika Onyx juga berhasil untuk mendapatkan semua itemnya, apakah early aggression yang tadinya dilancarkan ini akan masih bisa bermanfaat untuk pemain EVOS sendiri, karena cukup sustain ya. Balik lagi kita diikuti oleh Onyx sangat-sangat sustain, terutama dengan adanya Boots yang berada di garis depan dan mereka bisa melakukan strategi split push. Dan ini dia dari Sans sendiri yang sedang berjibaku untuk menyelamatkan diri yang berada di top lane-nya, Talia. Yes, ini dia di area top lane. Kita melihat bagaimana Sans mencoba untuk dikejar aja, dan Sansnya langsung dihilangkan, terculik sudah satu jungler yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini pastinya EVOS Legends langsung berkomunikasi, ayo kita serang, ayo kita sergap. Sudah tidak ada lagi Sans, sudah tidak ada lagi damage dealer yang begitu besar datang dari teman-teman Onyx. Dan Versix pun langsung nge-press di area bottom lane bersama dengan anti-match One dan juga RKT. Kali ini Pedro Retrek pun di-pop-up untuk nge-clear aja, sementara Boots, Kiboy dan juga Sewe berusaha untuk menahan. Sementara Versixnya kenyang, dikasih purple buff, dan sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang nampaknya bakal langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS kali ini, Pak Kulung. Ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat mengerikan sih. Oke, kita lihat aja di saat nantinya dan Sans sekarang udah respon, dia udah fix nggak bakal punya purple buff. Lalu bakal ada kontes terhadap Lordnya kalau memang EVOS Legend mau memfollow ataupun mulai mencicil ke arah Lord dan juga memancing pergerakan Onyx Esports. Di saat itulah jungler yang diberikan oleh Onyx Esports nggak memiliki nggak memiliki satu energi yang emang benar-benar banyak. Mungkin dia bisa datang tapi sulit untuk pulang. Kita lihat aja bagaimana pancingan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legend, karena sekarang kita RKT dan juga Clover, mereka berdua membuat sebuah perimeter, mereka membuat garis pertahanan, mereka mengusir mundur siapapun yang ingin melewati dari garis yang udah mereka buat. Bahkan nih kita lihat anti-match Clover dan juga RKT. Ini adalah 3 titik yang udah mereka bangun loh, Talia dan juga Mawat. Siapapun tidak akan bisa melihat kecuali San. Sedikit lagi yang tersisa, bahkan San juga udah berpukul. Sedikit lagi siapa kayak berapa Lord, tapi Lordnya udah berhasil langsung didapatkan juga oleh Groknya. Bukan San, bukan Versi, tapi RKT mendapatkan langsung arah Lord. Dan sekarang untuk San siapun langsung menghilang begitu aja. Bootsnya langsung dilompatinkan. Sedikit lagi yang tersisa, kepalanya ditiban, dipastikan vertigo dan migrain itu kepalanya, Talia. Wow. Yes, pusing 7 keliling itulah yang dirasakan oleh Onyx Esports. Mereka kehilangan 3 membernya, ditambah Sans sudah tumbang kali ini.
Dan Federasi pun langsung di pop up, pukul mundur semuanya, dan Pahlawan sudah hadir langsung menyerang ke arah base-nya. Nggak mungkin ditahan lagi, bahkan Sewe berusaha untuk menahan karena ada satu buah Order of Genius. Gak sempat, gak bisa. EVOS Legend terlalu kuat dan bahkan mereka berhasil memenangi 2 poin sekaligus kali ini, Pak Pur. Wow. Kamu apa? 2-0 sekaligus tanpa balas. Again and again pemain dari Onyx di counter habis-habisan. 2 game ini milik EVOS, Om.